Praktek ilmu pelet di Pulau Bali tidak kalah mengerikan dari yang ada di Pulau Jawa dengan mengirim sosok Drege Tungge yang selalu memberikan bisikan goib untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Selain itu, pelet rambut ijuk pun sering dikirim agar sang korban menjauhi orang terdekatnya. Sehingga ritual metebus pun harus dilakukan agar pasien terhindar dari segala gangguan pelet kiriman. Seperti yang dialami oleh Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Cynthia? Ya, baik. Om Swastiastu. Swastiastu. Dan untuk warga Bali, salam rahayu ya. Malam hari ini Mang Ai masih berada di Pulau Dewata, Pulau Bali. Dan di depan kita sudah ada seorang nona. Ini nona ya, belum nyonya ya. Belum. Namanya Mbak Cynthia yang akan mengisahkan kisah nyatanya yang terjadi di tahun 2021. Di mana Mbak Cynthia ini merasa dirinya ada yang aneh gitu ya di dalam dirinya. Sering ingin menyakiti diri sendiri, seperti itulah. Nanti kita dengarkan bersama kisahnya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, aktivitas apa nih? Ya. Jadi aku sehariannya itu kuliah, masih mahasiswa, apalagi sekarang semester akhir gitu. Waduh, lagi berat-beratnya ya. Bener. Di mana? Di universitas mana? Ya, ada salah satu kampus di Denpasar lah, bisa dibilang. Nggak boleh dipublikasi ya? Iya, benar. Oke. Katanya Mbak Cynthia ini punya sensitivitas terhadap makhluk-makhluk astral. Iya. Itu dari kecil ya? Iya, bisa dibilang dari kecil sih. Tapi nggak mau disebut indigo? Nggak sih. Nggak ya? Seperti apa sih? Kalau ada yang lewat, ada makhluk, itu kerasa? Kerasa, kadang lihat gitu. Kadang kalau misalnya emang mungkin lagi sensitifnya, ya misalnya ada yang lewat gitu, kadang lihat sekelebat gitu. Yang paling serem lihat apa? Yang paling serem itu waktu aku SMA. Jadi di sana tuh ada kesurupan massal waktu itu di SMA aku. Jadi aku di depan kelas ngelihat kayak sosok tinggi hitam, terus matanya tuh merah gitu, dan teman-teman tuh nggak ada yang percaya gitu. Jadi disangkanya halu ya? Disangkanya halu, tapi ternyata ada yang lihat gitu, ada yang lihat dari luar kelas gitu. Dari luar kelas tuh ada yang lihat juga dan sosoknya yang sama gitu. Oke, berarti Mbak Cynthia ini memang menerima gangguan itu karena memang di dirinya nih sudah ada yang terbuka mungkinnya gitu ya. Bisa jadi ada dibilang. yang ngerjain lah seperti itu. Oke, sebelum mulai Mbak Cynthia merasakan apa di lingkungan ini nih, di area kita sekarang nih? Ada energi apa? Kalau sekarang sih mungkin lebih ke kayak berat aja sih. Terus kayak rame. Di sini itu ya? Iya, kayak rame. Bisa dibilang pengap lah. Padat begitu? Di sini? Padat, bisa dibilang padat. Gitu sih. Mungkin lagi pada nonton ya. Mudah-mudahan Semoga sih enggak. kita nggak mengganggu ya sama-sama. Sebelum mulai ini ada oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam Mbak Cynthia. Waduh. Coba kita lihat oleh-oleh dari Malam Mencekam. Nanti Makasih. dipakai ya. Siap. Pakai kuliah nih, jangan dipakai tidur. Adem sih. Iya dong. Produksi Bandung. Wah. UMKM berarti. UMKM. Oke, silakan dititipan dulu. Kasih. Nanti ada oleh-oleh yang lainnya. Siap. Dan Sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbak Cynthia. Mudah-mudahan kisah ini memberikan manfaat dan wawasan tentang dunia mistis. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbak Cynthia. Jadi gini Mang, jadi dari awal itu kenapa bisa dibilang peka itu dari aku SMP. Kebetulan di SMP aku itu ada salah satu kayak pura gitu. Dan puranya itu bisa dibilang pingit lah atau bisa dibilang angker, ya benar. Dan
sebenarnya bangunan sekolahnya ini tuh kayak nggak sopan, nggak etis karena puranya di bawah, bangunannya di atas gitu. Jadi sebenarnya murid-murid di sana itu dilarang buat naik ke atas kalau misalnya jam 12 atau jam 6 sore. Karena kan nggak etis gitulah intinya. Nah, aku nih emang orangnya bebel gitu kan. Naiklah ke atas. Naik ke atas, di atas tuh kebetulan emang dari luar sekolah itu kelihatan jalan ke rumah aku gitu. Nah, terus aku tuh ngelihat di gang rumah aku itu ada anak kecil yang hitam. Anak kecil hitam banget. Aku kira awalnya oh mungkin tetangga, anak tetangga gitu. Terus dia tuh kayak lambai kayak gini. Awalnya nggak ngeh karena takut, ngelihatlah aku ke kanan. Ngelihat ke kanan, kebetulan di kanan aku itu kantin. Di sana emang banyak teman-teman sih gitu. Nah, pas balik lagi ngelihat si anak kecil ini udah hilang tapi diganti sama kayak tinggi hitam pokoknya. Semakin aku ngelihat ke atas itu semakin pokoknya tinggi gitu, hitam pokoknya. Seolah-olah kayak kita lagi nutup mata, tapi kanan kiri kita tetap kelihatan gitu. Nah, karena takut, balik lagi ke kelas. Habis itu nyampe di kelas tuh aku nelungkup kan karena saking takutnya gitu. Tapi teman-teman di sana tuh bilang kalau aku tuh teriak-teriak. Di sana ada tinggi hitam gede gitu. Takut gitu. Nah, ternyata datanglah guru agama yang kebetulan kakek aku, yang kebetulan juga bisa dibilang pemangku ya atau pendeta gitu, orang suci lah. Iya, nah ya di sana akhirnya didoakan segala macem. Akhirnya tahulah kejadiannya kalau memang si makhluk ini tuh bukan buat nganggu gitu. Cuma emang pengen ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya keberadaannya ada gitu. Pengen diakui aja gitu sih. Nah, terus dari sanalah mulai tuh udah loncat ke SMA, akhirnya kuliah. Dari sini tuh awal mulanya sekali kenapa bisa tahu apa itu susuk, apa itu makhluk yang ditempelin makhluk sebagainya. Jadi awal mulanya banget tuh kenapa bisa tahu karena aku pernah kejadian aku ngekos itu satu area kosan sama abang. Nah, sama abang jadi beda kamar doang gitu, beda kamar. Nah, kamar abangku kebetulan di pojok, aku yang di sebelah kamar abangku. Nah, jadi abangku ini punya cewek, sebut aja dia namanya Mir gitu. Nah, abangku sama ceweknya pergilah ke rumah dosen di Bangli, Kabupaten Bangli gitu. Nah, pulang-pulang dari rumah dosennya, masuklah mereka ke kamar, masuk ke kamar. Aku karena itu posisinya sore, ya karena masih santai kan mau mandi gitu, tapi tiba-tiba langsung digebrak pintunya sama abangku, digebrak, "Dek, sini tolong dulu nih." "Kenapa?" kayak gitu. "Ini Mai sini tolong dulu." gitu. Akhirnya posisi masih pakai handuk ke kamar abang kan. Nah, di sana udah lihat nih yang si cewek abangku ini udah diam gini kan. Gitu. Pokoknya kayak gimana kayak Kemasukan gitu. Iya, ternyata si cewek abangku nih, si Gemir ini kesurupan gitu. Nah, terus pas aku datang aku duduk dong di depannya, memang hadap-hadapan gitu, tapi abangku tuh kan posisinya memang panik karena nggak tahu kan, nggak pernah ada kejadian kayak gini. Udah diem dulu, tak gituin, abangku aku gituin, diem dulu. Tak tanya lah si cewek abangku, "Kenapa?" tak gituin, "Mau apa?" "Oh, rambutnya bagus," gitu, dimain-mainin rambut aku tuh, rambutnya bagus. "Oh, panjang." "Iya panjang, kenapa, mau apa?" Saya pertegas lagi, "Mau apa?" "Anterin pulang," katanya gitu kan. "Anterin pulang kemana?" "Itu di sana," katanya gitu. "Di sana di mana?" Nah, kebetulan aku tuh kalau misalnya nggak tahu asalnya dari mana,
Tapi kalau misalnya memang diizinin sama si orang yang ini, aku tuh bisa ngelihat kayak kilasan masa lalunya dia gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya diizinin, apa yang udah dia lakuin sebelumnya tuh aku bisa lihat, tapi dalam bentuk kayak kayak film cepet gitu, gitu. Kayak gitu aku lihat. Nah, sebelumnya aku lihat kan ternyata si sosok ini itu dia datangnya dari pohon beringin di depan rumah dosennya gitu. Aku tanya sama abangku, rumah dosennya depannya ada pohon beringin ya kak ya? Iya kok tahu, di dekat belokan. Sampai aku perjelas kayak itu. Iya kok tahu. Oh emang dari sana nih datangnya, tak gituin. Kok tahu itu? Ya orang lihat tadi, tak gitu, lihat tadi dari sana datangnya. Tapi dia tuh sebenarnya nggak pengen ikut. Tapi badannya si Gekmir ini yang narik dia gitu. Anterin pulang. Gimana caranya nganterin pulang? Sampai saya tanya kayak gitu kan. Pegang aja tangannya gitu. Terus katanya diminta bait pertama sembahyangnya orang Hindu, mantram Gayatri namanya katanya gitu. Karena nggak pernah kan aku kayak nolongin orang-orang kesurupan tuh. Jadi ya udah aku pegang tangannya, ya udah sambil baca mantramnya itu gitu. Akhirnya dia bisa keluar. Ternyata kenapa dia nggak bisa keluar itu karena di kosan aku udah dipasangin semacam kayak pagar gaib. Pagar. Nah, kayak gitu. Jadi siapapun yang mau masuk itu nggak bisa kecuali orang yang tinggal di sana yang bawa. Nah, gitu. Ternyata si makhluk ini tuh bisa masuk karena ya nempel di badannya si Gekmir ini. Iya. Nah, setelah itu berlanjut lagi si Gekmir ini main waktu liburan itu main ke rumah aku, dan ke posisinya dia tuh main di rumah aku tuh lama. Jadi kayak semingguan 2 mingguan gitu. Nah di rumah aku areal kayak apa ya bilang kompleknya itu ada yang ngejaga gitu. Jadi kayak ibarat satu komplek itu ada yang pokoknya satu penjaga gitu. Arealnya itu dia yang jaga satu gitu. Makanya kenapa di rumah aku tuh nggak boleh ada rumah yang tingkat 2. Alasannya nggak boleh ada yang lebih tinggi dari tempat dia. Jadi satu pura ini yang di dekat SMP gitu. Nggak boleh ada bangunan tingkat 2 selain sekolah. Oh sekolah boleh? Sekolah boleh, tapi ya itu di lantai atasnya tuh nggak boleh aneh-aneh lah gitu. Ibarat gini, kita yang di satu areal tiba-tiba kedatangan orang yang nggak kita tahu aja, pasti kita bertanya-tanya kan, ini orang siapa ya? Kok di sini terus aku lihat gitu. Jadi si Gekmir ini dia tuh kesurupan lagi nangis benar-benar kejer. Abis itu aku tanya, siapa nih? Apa yang kurang? Tapi pakai bahasa Bali kan. Napi ya nih kirang, napi ya nih uang gitu. Apa yang salah? Terus dia bilang nangis, pokoknya nangis. Abis itu keluar si sosok ini. Nah aku bilang sama abangku kan, karena aku lihat lagi kan kilasan masa lalunya. Ternyata salah satu penunggunya yang di sana itu cuma bertanya-tanya, ini siapa nih anak kecil nih kok kesini, maksudnya kok lama di sini gitu, kok nggak ada izin, ibarat kok nggak izin sama saya, tiba-tiba udah di sini aja lama gitu. Tapi abangku tuh nggak percaya, sama sekali nggak percaya, sampai akhirnya dia nanya sama orang pintar, kenapa ya kok bisa kayak gini gitu. Ya udah akhirnya si orang pintar ini bilang, enggak kenapa kok itu, orang cuma nanya aja kok, di sana dia lama, siapa nih, cuma tanya-tanya aja kok ada orang baru di sini gitu. Dari sanalah akhirnya abangku percaya gitu, kenapa bisa lihat gitu loh kilasan-kilasan masa lalu lah bisa dibilang. Sampai sekarang Kalau memang misalnya nih abang ngizinin buat ngelihat, pasti bakal kelihatan blur gitu, kayak cepet gitu loh gitu. Nah kalau sekarang lihat memang Enggak sih. nggak ada. Enggak sih.
Dan Harus khusus ya, konsentrasi khusus. iya, dan emang capek sih juga habis itu. Lebih ke udah tiba-tiba kekuras ya energinya kayak gitu. Gitu sih. Jadi menjadi seorang indigo itu capek ya ternyata ya. Cukup capek bisa dibilang. Kepengen dibuang atau enggak? Sebenarnya sempet mau ditutup tapi memang karena emang udah bawaan dari lahir katanya dan emang nggak bisa ditutup gitu. Jadikan anugerah ya. Bisa jadi dibilang. Nah di kuliah ini nih Mang, nah, pasti selalu dibilang kok tumben kok tumben make up gitu, kok tumben beda gitu. Jadi teman-teman aku tuh pasti ngelihat aku tiap Berbeda. harinya itu selalu berbeda Mang. Gitu. Entah kadang lebih cantik, entah kadang lebih bersih, kadang serem gitu. Nah pernah nih satu waktu aku ngelihat temanku, tapi tatapannya tuh sebenarnya biasa, cuma ngelihat ya udah ngelihat, tapi dia tuh langsung menjerit, terus nangisnya tuh nangis kejer. Aku kira kenapa dong gitu, aku tanya kenapa gitu kan, oh enggak, tuh, pokoknya dia tuh nggak mau cerita, pokoknya nggak mau saat itu tuh benar-benar nggak mau cerita, kenapa gitu, enggak, akhirnya setelah besokannya dikasih tau lah sama si salah satu teman aku, kenapa kemarin si A gitu, kenapa itu katanya ngelihat kayak itu dilihat serem gitu, jadi kalau orang Denpasar tuh kayak itu artinya kamu gitu, dia tuh ngelihat kamu tuh serem katanya, pokoknya serem kali itu, loh orang aku nggak ngapa-ngapain gitu, terus ya orang dilihatnya serem gitu kan, kayak jatuhnya kayak ya udahlah orang bukan apa namanya hal yang gimana gitu. Nah ya udah akhirnya dari sana tuh udah belum merasa aneh gitu, belum merasa aneh. Nah ngerasa anehnya itu di setelah deket-deket Juni lah, sebelum Juni gitu. Jadi aku tiap ngelihat kabel, ngelihat tali atau apapun Yang itu berbentuk tali gitu. yang menjuntai, seolah-olah dia tuh ngomong. Bisikan ini. Bisa dibilang bisikan, tapi itu nyata, bener-bener ada suaranya, bener-bener ada. Kan nama kecil aku tuh dipanggilnya Dek gitu, Dedek gitu. Ambil talinya Dek gitu. Lilitin katanya di leher gitu. Kalau nggak dililitin nanti dia yang bakal nyakitin kamu katanya gitu. Terus kalau misalnya apalagi ngelihat gunting atau nggak ngelihat pisau, ambil pisaunya ambil gitu. Tapi benar-benar ada suaranya gitu. Jelas. Jadi aku nggak bisa bedain itu emang suara dari dalam diri atau emang ada suaranya kayak gitu. Ambil gitu. Kalau nggak dilukain tangannya nanti dia yang ngelukain kamu. Sampai beberapa kali ngelukain tangan gitu. Jadi jatuhnya itu udah masuk ke self harm kan gitu, nyakitin diri sendiri. Jadi udah tahu kayak gitu tuh tapi masih tetap diturutin gitu. Apalagi kalau misalnya pulang dari kampus nih, kan perjalanan dari kampus ke kosan aku tuh lumayan ya 5 kiloan gitu. Nah dari kampus nih selalu bawa motor, kalau misalnya di depan motor aku tuh ada mobil atau di depan aku ada kendaraan, pasti ada suara lagi. Dia selalu bilang, tabrakin, gasin lagi, kalau nggak digas nanti dia yang ke belakang tuh. Padahal logikanya tuh nggak mungkin dong tiba-tiba dia mundur. Jadi abis itu dari sana tuh udah mulai aneh. Akhirnya aku beraniin diri cerita ke abang. Kebetulan aku anak kedua. Jadi abangku tuh nggak terlalu jauh gitulah jaraknya dari aku, jarak 3 tahun gitu. Jadi masih lumayan deket. Jadi aku beraniin cerita ke abang. Kan manggilnya Kak gitu. Kak, ini kok Dek ngerasa kayak gini ya. Kok ada suara tapi sampai nyakitin diri sendiri gitu. Nggak aja gila ya gitu. Akhirnya abangku tuh nyaranin buat berobat
kan, mau ke medis dulu nggak gitu. Akhirnya nyobalah, kalau misalnya emang mau ke medis, Mai sini tak anterin gitu, Mai sini tak anterin, coba nak dulu ke psikiater gitu. Kalau emang mau dianterin, sini tak anterin gitu. Tapi aku tuh kesananya ke psikiater tuh sama temen, nah sebut aja namanya Tiara. Nyampe di psikiater, cerita sama ininya, sama psikiaternya. Akhirnya divonis, dibilang aku tuh ngidap BPD gitu, atau bisa dibilang borderline personality disorder atau kegangguan kepribadian ambang gitu. Itu secara medis gitu. Akhirnya aku cerita lagi ke abangku, Kak katanya gini. Katanya dibilang aku nih kena BPD gitu. Terus abangku tuh bilang gini, enggak sih, gila tuh orang, paling karena apa BPD-nya gitu, karena dulu tuh selalu mendem masalah gitu. Nah BPD akhirnya ceritalah sama orang tua kalau emang ngidap BPD gitu. Tapi orang tua sebenarnya kalau emang mau berobat lagi, ayo sini tak anterin gitu. Dan emang dari psikiaternya sih yang nyuruh, yang bilang nanti ajak orang tuanya ke sini ya, katanya gitu. Ya nanti saya resepkan obat gitu. Tapi tetap nih belum puas sama jawaban psikiater ini. Karena belum ada perubahan. Iya, karena belum ada perubahan. Akhirnya si abangku nih nyuruh, Men gimana, mau non medis nggak? Coba nak tanya yuk, kalau gitu ke non medis gitu. Jadi kalau misalnya non medis itu biasanya kan kita nanya ke kayak bisa dibilang orang pinter ya gitu. Diantarlah akhirnya nih aku ke orang pinter gitu, bilang aja namanya Ide Pandite gitu. Jadi sebenarnya si Ide Pandite ini bukan dukun gitu, bisa dibilang bukan dukun, tapi dia tuh lebih ke kayak pendeta gitu, tapi emang sering ngobatin gitu. Nah terus aku nih diantar sama tante aku kebetulan gitu, dan emang minta diantar gitu. Tak diantar, akhirnya kita ke sana. Nah udah nyampe di sana, akhirnya tuh kita dilihat gitu kan, diterawang sama si Ide Pandite ini gitu. Akhirnya diterawang, dilihat, dan memang isinya tuh lumayan banyak gitu. Apa itu isi lumayan banyak? Nah, Makhluknya? jadi di sana tuh ternyata isinya 3. Jadi ternyata kenapa aku nih sering bungkuk, kalau misalnya teman-teman aku nih ngelihat gitu pasti pada ngeh kenapa kalau jalan tuh selalu bungkuk, terus kayak gimana, kayak orang tua jalan kayak gitulah gitu. Ternyata ada sosok yang memang ngikutin dan memang nempelin di sini. Dia tuh kayak ngegendong gitu kan, kayak ngegendong, makanya selalu tuh jalannya bungkuk, selalu bungkuk gitu. Jadi si sosok ini tuh kalau di orang Bali tuh bilang namanya Gregek Tunggek. Mungkin kalau di Indo tuh dibilangnya kayak kunti ya gitu. Jadi katanya sih Gregek Tunggek ini emang kayak kunti gitu. Jadi dia tuh nempel di sini. Dia tuh pokoknya selalu megang gitu, dan dia yang selalu ngebisikin buat ngelakuin sesuatu hal itu gitu. Jadi si sosok ini tuh dia yang selalu mempengaruhi mulai dari muka, mulai dari omongan, pokoknya sampai aku nih bisa dibilang sampai tinggal gitu mungkin, karena jiwanya mau diambil gitu. Terus akhirnya selain si cewek ini, si sosok ini ditemuin juga itu semacam susuk, tapi susuknya ini bukan dari aku Mang yang nyari gitu. Jadi ada orang yang naruh susuknya ini ke badan aku. Nah sebenarnya tujuan dari orang ini tuh bagus, yang namanya susuk, jadi orang lain tuh ngelihat aku cantik, lebih rupawan seperti itu. Tapi satu sisi si susuk ini tuh jadi bumerang di badan aku, malah bukan jadi cantik dan sebagainya, malah jadi penyakit. Nah jadi selain si susuk ini tuh juga ada
sebenarnya dia tanpa wujud, tapi pas waktu dibersihin tuh dia tuh bentuknya kayak semacam rambut aku, persis rambut aku, tapi itu tuh bener-bener kusut banget, ibarat kayak sapu ijo, itu ternyata yang ngirim itu mantan PDKT-an, bisa dibilang, mungkin bisa dibilang Romeo kali ya. Romeo ya, cocok tuh. Iya, jadi dia ini semacam sakit hati gitu, karena ya jadi mungkin nggak jadi pacaran atau gimana gitu. Jadi dia tuh ngerasa sakit hati, akhirnya diisi itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar orang lain tuh nggak betah sama aku. Supaya nggak laku gitu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Maupun pacar maupun teman pasti nggak betah. Biasanya susuk itu kan dipasangkan, kalau ini dikirim. Iya. Jadi kata idenya ini tuh susuknya ini dikirim, tapi setelah dibersihkan pas dikeluarin dari tubuh itu dalam bentuk emas batangan yang kecil. Tapi udah ada kayak apa ya dibilang tulisan-tulisan gitulah. Kalau orang Bali bilang rerajahan. Jadi si susuk ini tuh bentuknya kayak emas kecil banget, ada segini gitu. Terus dari mana dikeluarkannya? Itu dari, nah jadi si Ide Pandite ini tuh media penyembuhannya itu pakai telur. Jadi telurnya yang udah didoain itu diusap ke seluruh badan pokoknya. Habis itu baru dibelah, kalau misalnya emang ada penyakit atau apa gitu pasti ada kelihatan di sana. Terus kalau misalnya si yang dikirim sama mantan ini ya bentuknya itu rambutnya tuh diambilnya dari atas kepala, kerasa kayak kecabut tapi nggak kecabut gitu, tapi itu bentuknya kayak rambut. Itu berapa helai gitu, ternyata itu ya fungsinya buat itu gitu. Kalau yang mengajak untuk bunuh diri itu ini juga dari susuk ini juga? Bukan, kalau beda lagi. Yang si sosok cewek ini sebenarnya asalnya dia banget, nggak tahu dari mana, yang ngirim siapa gitu. Nah setelah tahu itu ternyata ada banyak sesuatu dalam tubuh itu, akhirnya ngomong sama bapak ibu, nanti orang tuanya suruh ke sini ya gitu. Orang tuanya disuruh ke sini sama si Ide Pandite gitu, buat dikasih tahu ini gitu. Kalau misalnya ini tuh diisi gitu, anaknya tuh kelahirannya, kalau di Bali itu percaya berdasarkan kelahiran kan gitu. Katanya kelahiran aku nih kebetulan kelahiran yang jelek, dan waktu lahir itu kebetulan aku juga kelilit tali pusar, Mang. Katanya kalau emang kelilit tali pusar, katanya bisa dibilang melik, katanya gitu. Apa itu? Jadi semacam anak indigo, tapi orang melik itu dia kelahirannya yang bisa jelek, atau bisa dibilang nih kelahirannya jelek nih. Kenapa bisa dibilang kelahiran jelek? Mungkin kehidupannya terdahulu nih dia masih ada hutang atau gimana gitu. Kurang lebihnya aku kurang tahu sih gitu, biar nggak salah nih Mang ya gitu. Kurang lebihnya gitu. Akhirnya nih orang tua aku nih datang ke sana. Kenapa gini dikasih tahu lah kalau anaknya tuh harus namanya ditebus gitu. Ditebusnya tuh pakai apa? Ditebusnya pakai banten atau pakai upacara, namanya upacara metebus. Nah akhirnya orang tua ya udah diserahkanlah ke Ide Pandite ini, diserahkan ya sudah, kalau memang misalnya bantennya apa langsung aja buatkan di sana gitu. Selang bulan depannya kesana lagi untuk upacara metebus ini. Upacara metebusnya ini dicari di pas hari kelahiran. Udah akhirnya kita ditebus. Nah sebelum mulai upacara, sebulan sebelumnya pulang dari sana itu ada pantangan nih Mang. Ada pantangan yang bener-bener nggak boleh dilakuin gitu. Jadi aku nggak boleh keluar rumah, terutamanya sebelum lewat jam 6 atau pas maghrib ya dibilang. Karena kalau orang Bali sih bilangnya sandikala. Jadi harus lewat jam 6 dulu baru boleh keluar gitu. Karena orang Bali percaya saat sandikala itu pergantian waktu antara dunia kita sama dunia mereka gitu. Jadi aku nggak boleh keluar lewat jam 6.
Ini jam 6 sore kan? Jam 6 sore atau jam 12 siang. Kalau jam 12 siang itu namanya, kalau di Bali itu namanya kali tepet gitu, nggak boleh. Terus nggak boleh juga diam di tengah-tengah sawah. Itu pantangannya. Iya, itu pantangannya. Akhirnya udah tuh aku jalanin pantangannya. Terus udah selesai gininya, udah selesai upacaranya, pulang. Kebetulan upacaranya ini di daerah Tabanan. Orang tua kan balik lagi ke Buleleng, aku juga balik lagi ke Denpasar. Nah, pulang dari selesai upacara ini, benar-benar 1 malam nggak tidur. Nggak tahu kenapa nggak bisa tidur, dan emang benar-benar langsung terjaga. Padahal emang nggak ada apa, tapi kayak seolah-olah ada yang ngeliatin kayak gitu. Dan sampai sekarang mungkin sensitivitasnya masih ada, tapi udah nggak sekencang dulu lah, bisa dibilang gitu. Dan langsung karirnya nggak ada pernah gangguan lagi, dengar suara kayak gitu. Sampai sekarang udah bersih ya? Sudah bersih, tapi kadang masih sih dengar kayak mungkin kayak semacam kayak orang niup gitu. Mungkin kayak gitu. Cuma nggak sekeras dulu sih. Kalau yang dulu tuh sampai benar-benar keras, sampai ada suaranya benar-benar di samping telinga kayak gitu sih. Yang anehnya itu dia ngirimkan tujuannya supaya jadi bagus, supaya jadi cantik, jadi menawan. Iya. Tapi kok jadi merusak ya? Ya karena si susu ini sebenarnya ya nggak cocok sama badan aku. Entah karena apa, tapi yang setahu aku emang nggak cocok di badan aku. Dah gitu aja sih yang aku tahu. Itu terdeteksi nggak yang ngirim si Romeo itu? Sebenarnya ide Pandite ini tahu siapa orangnya, tapi memang beliau juga nggak ngasih tahu siapa. Cuma dikasih tahu, aku dipanggilnya Geksin gitu. Geksin, nah ini dikirimnya dari cowok gitu. Bisa dibilang mantan PDKT dulu. Geksin tuh pernah deket sama cowok ya di daerah asal di Buleleng gitu. Tapi Geksin tuh nggak mau pacaran lah, bisa dibilang, sama si cowok ini gitu, sama si Romeo ini. Yang mana juga aku nggak tahu. Iya, soalnya nggak tahu, karena selama dekat sama cowok pasti selalu bilang temenan aja, saya juga belum terlalu tahu kamu juga belum terlalu tahu saya gitu. Nah, dasarnya tuh sebenarnya karena sakit hati. Tapi anehnya sakit hati mengirimkan susuk yang baik. Tujuannya pertamanya? Bukan, kalau yang susuk ini nggak tahu siapa yang ngirim, tapi kalau yang mantan ini dia ngirimnya dalam bentuk kayak rambut. Jadi 2 ya? Ini susuk, ada yang ngirim juga ya, dengan yang tadi, dengan rambut itu. Benar. 2 kasus berarti? Iya, 3 kan sama si makhluk ini. Iya. Dari kejadian itu sampai sekarang udah nggak ada gangguan lagi, aman? Udah aman, nggak ada gangguan. Hubungan asmara dengan cowok-cowok lain lancar? Asungkarinya lancar. Nggak ada gangguan kan? Iya. Nanti tiba-tiba si cowoknya ngelihat, wah kok jadi serem gitu, enggak ya? Enggak dong. Udah hilang, syukurlah kalau gitu. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk para remaja di Indonesia mengenai percintaan supaya berhati-hati. Mungkin kayaknya kalau misalnya cewek, buat yang cewek gini ya, hati-hati menolak cinta. Terus kalau buat yang cowok, sadar diri gitu. Jangan gunakan pelet, gunakan kasih sayang. Ya. Gitu ya. Kalau si cowoknya kaya luar biasa, melet boleh? Enggak dong. Mungkin ceweknya jadi mau ya? Enggak dong. Tetap nggak mau ya? Enggak lah. Meskipun kaya raya. Oke. Percuma kaya hartanya ntar habis. Oke. Nah, sobat malam mencekam, itu sebuah kisah untuk para remaja. Jadi berhati-hatilah jika menolak cinta. Nanti bisa jadi efek seperti ini. Tapi nggak selalu ya. Ini kebetulan dialami oleh Mbak Cynthia. Dan alhamdulillah sudah bisa teratasi. Sekarang hidup dengan normal. Nah, itulah kisah dari Mbak Cynthia dari Pulau Dewata, Pulau Bali. Jadi untuk sobat semua, saya ingatkan, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Mbak Cynthia. Mangai mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om.